disingkat Batan adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Sahabat Sonora. Halo, selamat pagi hari ini. Spesial banget ya, sesuai dengan janji saya tadi. Pukul 9-an kita ada talk show Sonora bersama Batan di pagi hari ini. Hari ke-8 di bulan Desember 2020. Sahabat Sonora bersama saya Arif. Saya temani Anda hingga nanti pukul 10 ya. Langsung saja kita jumpain sama Sonora. Udah ada narasumber kita di pagi hari ini bersama Ibu Doktor ya Niti Herawati MSI. Beliau selaku dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Tanjung Pura. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pendengar Sonora. Iya. Di mana pun. Sehat tentunya ya. Alhamdulillah. Oke Bu, ini baru pertama kali juga Arif ketemu sama Ibu ya. Oh, iya. Dan luar biasa banget tadi sebelum kita masuk ada beberapa obrolan tentunya Iya. ya. Oke, ini soal menarik juga temanya, ini soal persepsi publik loh Bu. Iya. Kalimantan Barat terhadap nuklir. Jadi boleh mungkin latar belakangnya dulu gitu Bu. Ini soal apa ya? Mungkin perkembangan di masyarakat tentang ketakutan masyarakat terhadap nuklir dari perspektif ilmu sosial. Tapi sebelumnya teman-teman yang ingin bertanya boleh ke WA kami, nanti mungkin di segmen ketiga akan dijawab oleh Ibu ya. Ke WA kami di 0812 5635 silakan Ibu. Iya. Ya, menarik sekali nih pertanyaannya mengenai persepsi ya. Persepsi masyarakat tentang nuklir. Nah, ini hal yang menarik gitu ya, karena persepsi masyarakat tentang nuklir itu yang pada umumnya masih negatif gitu ya, karena ada stigma gitu ya, ada stigma mengenai nuklir yang ini sebetulnya menjadi rival dalam teknologi nuklir karena begitu banyak pandangan, penilaian, pengetahuan masyarakat itu tentang nuklir hanya seputar hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan gitu mengapa di masyarakat gitu masyarakat ya, di publik itu kalau dengar kata nuklir saja takut gitu ya. Takut gitu. Saya nih sudah keliling nih, sudah 10 tahun melakukan riset mengenai persepsi masyarakat gitu ya, ingin mencari nih bagaimana cara untuk mengubah persepsi masyarakat yang sampai hari ini ya masih terus gitu ya mencari cara gitu, karena kita juga mengikuti perkembangan yang dinamis di masyarakat. Nah begini, dari perspektif ilmu sosial bahwa kita kalau seseorang atau masyarakat itu membangun sebuah persepsi itu kan didasarkan atas pengalaman, informasi, kemudian berdasarkan apa yang ditangkap oleh indranya selama ini. Nah, mengapa persepsi masyarakat terhadap nuklir itu masih seputar itu? Jadi kalau kita tanya bagaimana yang ada di pikirannya apabila kita menyebut bom ya, itu dari yang muda, dari yang tua, dari perempuan, laki-laki, di kota dan di desa gitu ya, bom nuklir itu adalah bom. Kemudian ya, kemarin mahasiswa saya di kelas senjata nuklir, radiasi, jadi seputar itu gitu. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa mengapa sih seputar itu. Nah, rupanya gitu ya, masyarakat kita itu pertama kali mendengar istilah nuklir itu dari buku sekolah kan ya. Pada waktu kita SD kita membaca bahwa pada saat Perang Dunia Kedua Hiroshima dan Nagasaki itu dibom gitu ya. Nah, dari situ itu menimbulkan trauma. Kemudian media massa itu sebagai agen sosialisasi ya. Jadi informasi itu media massa sebagai agen sosialisasi itu juga memberikan banyak pengetahuan dan masukan kepada masyarakat. Nah, kita observasi ternyata berita tentang atom itu marak dan disampaikan berulang-ulang, dan ternyata itu menarik perhatian masyarakat apabila pemberitaan itu terkait dengan kecelakaan nuklir misalnya. Nah, sehingga kalau kita buka internet juga selalu langsung ketemu Hiroshima, Nagasaki, sampai sekarang gitu loh Bu, Chernobyl, Fukushima gitu ya. Padahal nih saya mau observasi juga begitu banyak juga pemberitaan ya, publikasi mengenai nuklir itu yang bermanfaat gitu ya, tetapi kelihatannya tidak sampai. Nah, saya mencoba melihat mungkin ini karena memang selera
masyarakat gitu ya, bahwa bad news is a good news gitu. Mereka tertarik dengan hal-hal yang negatif, sehingga itu menjadi apa ya, trauma buat Iya, mereka, di sehingga alam apa, bawah sadarnya ya, gitu ya. jadi itu secara nuklir gitu ya. Kalau PLTN, jadi nuklir itu sebenarnya kan banyak sekali manfaat di berbagai aspek bidang kehidupan. Nah, salah satunya bidang energi itu teknologinya dikembangkan untuk menghasilkan listrik, itu PLTN. Oke. Nah, kalau PLTN itu yang ada di benak mereka, PLTN itu meledak, radiasi, Hiroshima, Fukushima, Chernobyl. Jadi kira-kira itu sih yang menyebabkan kenapa ada ketakutan dan persepsi negatif, karena yang diobserv mereka selama ini seputar itu. Iya. Jadi kalau seperti di Kalbar sendiri Bu, Mm-mm. untuk apa namanya persepsi yang tadi Ibu bilang tentang nuklir atau bukan hanya Mm-mm. tentang PLTN itu seperti apa? Ya, untuk di Kalbar Kalbar sendiri juga gitu. ya, untuk di Kalbar ternyata tidak jauh berbeda gitu ya. Bahkan saya menemukan, jadi kalau kita lihat persepsi masyarakat itu, kita bisa lihat dari aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikapnya terhadap nuklir gitu. Nah, kalau pengetahuan masyarakat terhadap nuklir itu ternyata di Kalimantan Barat ini, eh, hasil dari temuan saya itu sangat minim gitu. Jadi dari sekian banyak orang saya wawancarai itu, hanya satu dua gitu yang punya pemahaman yang memadai. Selebihnya itu memang pengetahuannya sangat kurang, terutama mereka tidak paham ya. Jadi sekitar mungkin 80-90% itu tidak paham mengenai manfaat nuklir itu apa saja misalnya ya. Kemudian itu apa, kemudian pemahamannya juga karena pengetahuannya terbatas, itu menyebabkan pemahamannya juga keliru atau salah, sehingga mereka hanya merasa bahwa nuklir itu lebih banyak hal negatif gitu. Tetapi ada yang menarik nih, eh, saat ini kan kita sedang merencanakan untuk membangun PLTN di Kalbar. Kalau melihat kecenderungan ya, jadi saya baru merasa jadi persepsi itu bisa kita lihat kecenderungan dia bersikap. Tapi kalau kita tanyakan, apakah setuju kalau pemerintah akan membangun PLTN di Kalbar? Nah, itu Nah, yang menariknya pertanyaannya. itu ya, Kalbar ini punya sesuatu yang perlu kita amati bersama. Jadi secara nasional itu pernah dilakukan survei ya, dan secara nasional itu tingkat penerimaan masyarakat itu sekitar 75%. Tapi di Kalbar sejak 2015 itu dilakukan survei selalu tinggi. Jadi sekitar 87% masyarakat Kalbar itu setuju kalau Kalbar dibangun nuklir. Nah, saya tadinya meragukan itu, tetapi ternyata setelah saya melakukan riset secara kualitatif. Sorry Bu, kenapa ada kalimat ragu begitu loh? Nah, saya ragu karena tadi itu kan orang takut, Benar-benar. ya, katanya takut. Nah, dalam teori itu kan sikap inline dengan perilaku. Kalau kita tidak tahu, kita takut, biasanya kan kita menghindari itu, ya. Nah, ini temuan yang menarik. Mereka pengetahuannya minim, pemahamannya juga keliru. Tapi kalau ditanya apakah setuju kalau membangun PLTN, mereka bilang setuju. Bahkan secara kualitatif kayaknya hasil saya itu selain mendukung yang 80%, 87% itu justru lebih banyak lagi. Hampir-hampir semua yang saya wawancara itu hanya 1-2 yang mengatakan nanti dulu kita lihat sosialisasi. Tapi banyak yang itu. Nah, itu dia yang menarik tuh di Kalbar. Sorry Bu, saya potong dulu. Beberapa barusan memang kalau boleh tahu nih, untuk penelitiannya sendiri mengenai apa sih Bu? Kita belum nyebutin tadi Bu. ya. Hampir lupa tadi. Jadi saya punya 2 nih riset risetnya. sekarang tahun ini 2. Yang pertama adalah persepsi masyarakat awam tentang PLTN. Itu yang pertama ya. Itu ditujukan khusus di Bengkayang. Bengkayang. Yang kedua, saya melakukan kegiatan stakeholder mapping, pemetaan pemangku kepentingan dengan Batan ya, itu di mana kami melakukan di 6 lokasi, yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Bengkayang ya. Nah, itu wilayah risetnya itu di mana kita ingin melihat ya stakeholder mana saja yang punya perhatian dan mendukung rencana pemerintah untuk membangun PLTN di Kalbar. Itu ya. Itu berarti dari tahun berapa, sorry? Itu tahun ini dilakukan, tapi kalau persepsi sendiri sebetulnya saya sudah melakukannya
sejak tahun 2010 2011, dan ternyata hasilnya itu tidak jauh berbeda. Jadi pengetahuan masyarakat itu sepertinya tidak terlalu bertambah secara signifikan. Rasa takutnya juga tetap masih sama gitu ya. Nah, tapi tingkat penerimaannya itu cukup tinggi. Iya, tadi memang beberapa hal dari beberapa masyarakat. Gimana caranya supaya masyarakat tidak takut? Apakah generasinya? Kan kalau mungkin orang tua kita udah lah ya, udah Iya. lewat kan. Berarti seperti apa tuh untuk strateginya dalam Strategi komunikasi sendiri? komunikasi sendiri ya, saya kira untuk merubah persepsi ya, salah satu cara yang efektif untuk merubah persepsi itu adalah melalui komunikasi ya. Komunikasi apalagi saat ini. Nah, tadi Mas Arief ya bilang bahwa udahlah, kalau untuk orang tua memang sudah begitu, kalau udah Iya. takut nggak bisa dirubah. Ada cerita yang lucu nih. Nah. Kemarin ada orang tua dua, itu satunya ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di Singkawang. Iya, di Sampai Singkawang. dia bilang, Gimana bilangnya? dia bilang, Bu, memang kalau udah kita nyebut nuklir nih, Bu, nggak tolak katanya, masyarakat tuh pasti takut. Boleh nggak, Bu, saya usul ke Batan? Apa Katanya gini, gimana kalau kita buat PLTN itu pembangkit listrik tenaga uranium. Jadi nuklirnya tuh diganti, Bu, karena masyarakat tuh kalau udah dengar nuklir takut banget gitu. Jadi dia sampai suruh mengganti kata nuklir. Satu lagi ketua DPRD Sambas, Wow, dia sama bilang, juga gitu ya PLTN itu yang kita takutkan hanya huruf satu itu, Bu, N, nuklir. Clear. Jadi memang begitu Aneh ya. stigmanya itu. Nah, saya kembali ya, tadi Mas Arief tanya, gimana sih caranya merubah itu? Iya. Salah satu caranya adalah dengan komunikasi. Komunikasi dengan strategi yang tepat ya. Kemudian strategi yang tepat itu harus didukung oleh kemampuan, sebetulnya kemampuan komunikasi dari yang melakukan komunikasi itu. Batan misalnya. Nah, dalam melakukan komunikasi itu ada satu yang harus perlu diperhatikan. Apa itu satu? Selain memberikan informasi, tetapi kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar dari pemerintah, dari masyarakat. Mengapa sih mereka takut? Apa yang mendasari ketakutannya gitu ya? Apa yang mendasari penolakannya gitu ya? Jadi kemampuan untuk mendengar hal-hal yang mungkin hal yang negatif itu gitu ya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan. Jadi itu yang misalnya menjadi dasar bagaimana kita menyusun strategi komunikasi. Nah, misalnya ketakutannya itu didasari karena ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya soal apa? Nah, itu kita bikin strategi pesannya seperti apa. Oke. Kita beli dulu sejenak, Bu ya. Nanti juga saya akan tanyain pemerintah mendengar sendiriannya. Kemudian nanti di segmen kedua saya mau nanya tentang soal apakah ada pertimbangan gitu juga, apa ada yang menarik gitu loh, khususnya di daerah Kalbar sendiri. Kemudian ada nggak perbedaan-perbedaan antara laki-laki juga perempuan gitu ya. Tetap bersama kami, saudara boleh juga teman-teman ingin bertanya di WA kami di 0812 563561 0812 563561 ya. Dengan formatnya ketik Talk Sonora spasi nama Anda dan kirim ke nomor barusan. Tetap bersama kami.